Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina bil ghasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa alihi tahirin al-ma'sumin al-muntajabin al-hudatil mahdiyyin. Wa la'natullah ala a'daihim ajma'in minal an ila qiyami yaumiddin. Amina rabbal alamin. Allahumma kun li waliyyikal hujjat ibnil hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Id Mubarak. Selamat hari Ide Ghadir bagi antum semua, seluruh mukminin, mukminat, terkhusus bagi para mukawamah dan mujahidin atas tegaknya wilayah dan pondasi keseimbangan langit dan bumi. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mutamassikin biwilayati amiril mu'minin Ali ibn Abi Thalib wal a'immatil ma'sumin ba'dah alaihimussalam. Hari ini ana kenapa tadi di pembukaan mengatakan bahwa selamat berbahagia atas pengisbatan dan pengukuhan keseimbangan semesta langit dan bumi. Karena pembahasan hari ini kita mau membahas tentang keseimbangan mikrokosmos dan makrokosmos, ya. Yani inti yang kita mau bahas bahwa seorang imam dia itu sebagai pengendali keseimbangan semesta, baik dari sisi takwini maupun dari sisi tasyri'i. Nah, untuk membahas ini ada beberapa pengantar. Saya sampaikan beberapa pengantar, lalu kita ambil kesimpulan dari pembahasan kita. Pengantar yang pertama, bahwa dalam semesta, dalam sistem wujud, dalam nizam hasti dalam bahasa Persia itu, kita mengenal adanya keseimbangan, kita mengenal adanya keteraturan, kita mengenal adanya sinergi. Sehingga secara sarih misalnya di Al-Quran dikatakan laukana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Dikatakan kalau seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah Ta'ala, maka langit dan bumi akan hancur. Biasanya ayat ini dipakai untuk membuktikan bahwa Tuhan satu. Tapi kali ini kita mau pakai untuk membuktikan bahwa di alam semesta itu ada keteraturan. Kenapa? Karena dikatakan kalau seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah, maka langit dan bumi akan hancur. Pada kenyataannya tidak hancur. Ketika tidak hancur berarti teratur, berarti seimbang. Ini seimbangnya kenapa? Bisa jadi karena Tuhannya satu atau karena sebab-sebab yang lain yang insya Allah nanti kita akan bahas. Jadi sampai di sini mukadimah yang pertama, bahwa di dalam kesemestaan alam semesta ini, jagat raya ini,
ada keteraturan, ada keseimbangan. Di mana keseimbangan inilah yang menjaga dunia tetap berjalan. Ini pengantar yang pertama. Keseimbangan ini sekarang masuk pengantar yang kedua. Keseimbangan ini itu berlaku baik secara takwini maupun secara tasyri'i. Keseimbangan itu berlaku baik secara takwini maupun secara tasyri'i. Takwini maksudnya hubungan sebab akibat, hubungan khoriji, hubungan di luar yang terjadi. Sedangkan tasyri'i yakni hukum-hukum Tuhan, halal haram dan sebagainya. Keseimbangan di dua dimensi ini harus terjadi dan pasti terjadi. Kita mau cek keseimbangan di bab takwini bagaimana misalnya. Kita melihat bahwa kalau misalnya kita nanam buah mangga, maka yang tumbuh adalah pohon mangga, bukan pohon timun, bukan pohon apa di Palu itu yang terkenal, pohon kelor. Jadi kalau kita biji mangga yang kita tanam yang tumbuh bukan pohon kelor, melainkan pasti pohon mangga. Ini menandakan adanya keseimbangan, adanya keberaturan, adanya kesinergian. Ini di bab takwini. Begitu pula misalnya ketika kita merusak alam, tanah yang harusnya dijaga, pepohonan, lalu kita rusak, maka akan datang banjir. Ini hukum alam nih, dan ini keseimbangan alam demikian. Artinya alam tidak mampu menahan air hujan ketika tidak ada yang menopang, di mana yang menopang itu adalah pepohonan. Ini hukum alam. Dan di syariat juga begitu, di tasyri'i juga begitu. Ketika misalnya kita melihat seseorang itu memiliki kekayaan yang berlebih, maka syariat datang, hukum Islam datang mengatakan harus berbagi. Sehingga dibukalah bab pembahasan tentang zakat, dibukalah bab pembahasan tentang sodakoh, dibukalah bab pembahasan tentang infak, dibukalah bab pembahasan tentang khumus, dibukalah bab pembahasan tentang musalahah, dibukalah bab pembahasan tentang hibah, diyah, kulan, ini semua diyah, kafaroh, ini semua bab yang dibuka Tuhan dalam hukum Islam untuk menjaga ketertiban masyarakat. Maka di dalam syariat juga kita melihat ada keseimbangan. Yani orang tidak bisa dengan individunya menguasai semua kekayaan alam ini. Tidak bisa, harus berbagi. Makanya di Al-Quran dikatakan wali amwali wa fi amwalihim haqqun lisailin wal fuqara wal mahrum. Yani di harta-harta mereka itu ada hak bagi orang yang meminta dan bagi orang yang tidak memiliki apa-apa, yakni orang miskin, fukaro. Ini untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan. Nah, poin kedua kita, pengantar kedua. Jadi pengantar yang pertama bahwa kita mengetahui bahwa ada keseimbangan di alam semesta. Poin yang kedua bahwa keseimbangan ini berlaku baik di bab takwini maupun di bab tasyri'i. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga, pembahasan tentang keseimbangan baik di bab takwini maupun di bab tasyri'i, maka harus selalu ada titik tengah. Itu yang kita katakan dengan seimbang. Misalnya kita mengandaikan sebagai timbangan keadilannya yang biasa dipakai di lembaga hukum atau di pengadilan-pengadilan, sekalipun tidak adil, tapi setidaknya mereka menunjukkan wajah keadilan. Mereka menunjukkan dua timbangan, di mana titik porosnya itu ada di tengah, sehingga hukum bersifat rata, bersifat sama. Ini menandakan bahwa keadilan itu meniscaykan adanya satu titik poros. Nah, biasanya di pembahasan irfan dan filsafat, untuk menunjukkan keadilan semesta,
di dalam pembahasan irfan dan filsafat untuk menunjukkan keadilan semesta, para filosof dan urafa itu menggambarkan dengan lingkaran. Para filosof dan urafa itu menggambarkan dengan lingkaran. Kenapa mereka pakai lingkaran? Mereka mengatakan begini. Alasan yang pertama, bahwa lingkaran itu adalah bentuk dasar dari semua bangunan. Dan ini di pembahasan handasa, ilmu matematik, ini sudah dibahas bahwa bentuk dasar yang bisa dibangun tanpa sudut itu adalah lingkaran. Kenapa? Karena kalau sudah masuk segitiga, itu sudah bersudut. Setelah itu segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Jadi bentuk paling dasar yang tidak bersudut itu lingkaran. Nah, karena dia tidak bersudut, kata mereka, karena lingkaran ini tidak bersudut, maka dia pasti berlaku sama terhadap semua sisinya. Yani kalau ada titik tengahnya itu, porosnya, kita tarik poros di titik tengah itu, maka dia akan berlaku sama ke setiap titik yang memutari lingkaran. Misalnya lingkaran itu ada begini, maka titik tengah itu kita mau arahkan ke sudut mana saja di lingkar luar, itu akan berlaku sama. Yani panjangnya pasti sama. Nah, ini menandakan keadilan. Para urafa dan filosof mencontohkan keadilan itu demikian, bahwa harus ada titik tengah yang kita sebut sebagai poros keadilan. Ini pengantar ketiga, bahwa pengantar ketiga kita setelah ada keadilan, keseimbangan, lalu pengantar kedua, keseimbangan itu berlaku di takwini dan tasyri'i. Pengantar yang ketiga, bahwa keadilan itu bersyarat harus ada poros tengah. Sekarang yang keempat, poros tengah ini siapa? Poros tengah ini, kalau kita menyebutkan langsung imam, kan begitu. Poros tengah ini ada beberapa istilah. Para filosof, hukama, mutakallim mengatakan mizaju mu'tadil, insan kamil. Mereka tidak katakan imam, mereka tidak katakan nabi, enggak. Mereka mengatakan harus insan kamil, harus mizaj mu'tadil. Yani harus makhluk yang betul-betul bisa menampakkan totalitas kesempurnaan Tuhan di muka bumi. Bukan hanya di muka bumi, yakni satu makhluk yang bisa menampakkan secara total seluruh kesempurnaan Tuhan bagi semesta alam, mau di bumi ataupun di alam akal. Mereka mengatakan seperti cermin, misalnya cermin itu kan bergradasi, ada yang kotor, ada yang jernih, ada yang sangat jernih. Sedemikian rupa dia mampu menampilkan kembali 100% bahkan apa yang di depannya. Yani ketika kita bercermin, maka dia akan menampakkan sebagaimana adanya. Hanya ada perbedaannya satu hal saja. Apa itu? Bahwa yang ada di cermin adalah gambaran, adalah surah, adalah bil ghair, sedangkan wujud asli yang di depan cermin adalah bizat. Bedanya cuma di situ. Nah, mereka mengatakan, filosof, hukama, urafa, mereka mengatakan mizaj mu'tadil atau titik poros tengah tadi, atau si penyeimbang tadi, dia harus seperti cermin tadi, yakni mampu menampilkan total seluruh kesempurnaan Tuhan yang kita katakan sebagai tajalli. Yani dia adalah tajalli sempurna Tuhan di muka bumi, di mana dia mampu menampakkan semua kesempurnaan Tuhan. Bedanya cuma satu, yang satu wajib, yang satu bil ghair. Namun jangan dikira bahwa bedanya cuma satu, sedikit banget. Enggak. Bil ghair, yani ke bil ghairannya ini menjadi sarang dari segala kehancuran. Kenapa? Ketika sudah bil ghair, berarti sudah bersandar, berarti sudah bertumpu, berarti tidak punya apa-apa, berarti bergantung, yakni asli wujudnya saja bergantung. Jadi jangan dikira bedanya makhluk pertama, yakni akal awal istilah mereka, atau Sodir Nukhustin, atau akal hakikat Muhammadi kalau istilah-istilah yang mungkin antum sering dengar. Itu bedanya sama Tuhan cuma satu doang ya, berarti cuman bahwa Tuhan bizat dan dia bil ghair. Iya, satu doang, tapi satu adalah segalanya. Ini yang menjadi ketika dia sudah bil ghair, kharab syud istilah orang Farsi bilang. Yani khurban, yani rusak sudah, tidak punya apa-apa. Bil ghair yani tidak punya apa-apa. Fikdan, ketiadaan. Nah, namun dalam ketiadaannya ini pun, dalam kehancurannya ini pun, dalam kegelapannya ini pun,
dia mampu menyampaikan dan menampilkan seluruh kesempurnaan Tuhan. Justru karena kerendahan inilah, karena kehancuran inilah, karena kepapahan inilah, karena kepaling dasaran inilah, lalu dia mampu menunjukkan segala kesempurnaan Tuhan. Kenapa? Karena syarat dalam menampakkan wajah atau syarat dalam cermin, syarat terbaik dalam cermin, ketika si cermin tidak punya apa-apa dan yang dia miliki hanya gambar yang di depannya, itu syarat terbaik. Dan insan kamil itu demikian. Yani dia tidak punya, yani dia saja tidak ada. Dia tidak mengatakan bahwa aku ada lalu aku berpikir, atau sebaliknya aku berpikir maka aku ada, atau sebagaimana yang Bustami mengatakan, salah satu arif besar Arab mengatakan, kalau aku nanti diminta Tuhan kamu mau apa, maka aku akan mengatakan, aku pengen bertemu sama kamu, aku pengen berdua dengan kamu ya Tuhan, kan gitu. Lalu dibalas sama Al-Hallaj, dibilang, wahai Bustami, kok bisa kamu masih pakai aku di hadapan Tuhan? Ini kok bisa kamu masih pakai aku di hadapan Tuhan? Aku tidak ada lagi aku. Harusnya insan kamil itu demikian. Yani insan kamil itu, prospek mereka tentang insan kamil itu adalah zat, adalah sosok, adalah makhluk di mana dia sudah tiada. Justru karena dia paling papa, paling hancur, paling hina, paling dina, paling abd, maka dikatakan Rasulullah abdun. Abdun ini paling hamba, paling tidak punya apa-apa. Justru karena ketidakpunyaannya itulah dia mampu menampilkan apapun. Karena kalau dia sudah berkait terhadap sesuatu, misalnya cermin, kalau dia sudah ada kotoran sedikit, dia tidak akan mampu menampilkan dengan total apa yang di depannya. Nah, kotoran itu yakni kait, dalam bahasa Arab istilah kait, muqayyad. Yani sudah ada kait terhadap sesuatu selain gambar yang di depannya. Bisa saja kait terhadap harta, ini, makom, derajat, dan sebagainya. Insan kamil tidak begitu. Insan kamil harus total bisa menyampaikan apa yang di depannya. Nah, insan kamil ini lalu di dalam syariat itulah yang dikenal dengan kata imam. Ana membawa beberapa dalil ya. Dalil yang pertama di kitab Usul Kafi. Dikatakan bahwa dari Imam Baqir alaihissalam, "Lau annal imama rufi'ah minal ardi sa'atan." Seandainya imam itu diangkat dari muka bumi walau sekejap mata, lamajat, maka bumi ini akan tamawuj, yakni akan bergejolak seperti air di lautan. Lamajat bi ahliha kama yamujul bahru bi ahliha, maka dia akan bergelombang seperti air di lautan. Ini hancur lebur. Kenapa? Karena kapan saja tidak ada titik keseimbangan, maka pasti akan roboh. Teman-teman yang ahli bangunan kan ya, rata-rata kan teman-teman di sana developer, anak teknik dan sebagainya, kan selalu ada pengukuran keseimbangan tuh. Kapan rumah tidak seimbang kan pasti rusak tuh, pasti hancur. Ini harus ada titik keseimbangan. Dikatakan lau annal imama rufi'a minal ardi sa'atan. Imam Baqir alaihissalam mengatakan kalau seandainya imam dicerabut, diambil, diangkat dari muka bumi walau sekejap mata, walau sesaat, lama ajat bi ahliha kama yamujul bahru bi ahliha, maka akan menggulung semua ahlinya, yakni akan kiamat, tidak akan bertahan. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi poros keseimbangan. Ini di bab takwini. Sekarang di bab tashri'i. Di bab tashri'i dikatakan an Nabi Abdillah alaihissalam, dari Imam Shadiq, innal ardo la takhlu illa wa fiha imamun, bahwa bumi tidak kosong kecuali pasti ada imam di situ. Untuk ngapain? Kaima in zadal mu'minuna syai'an raddahum wa in nakasu syai'an atammalahum. Kenapa harus ada imam di muka bumi ini? Dikatakan kenapa tidak mungkin bumi kosong dari imam? Kaima in zadal mu'minun syai'an raddahum. Kalau seandainya orang-orang beriman ini nambah-nambahin sesuatu, yakni kelewatan istilahnya, dikembalikan sama imam. Misalnya Yusuf, kamu udah agak
kelewatan, kemajuan, mundur-mundur dikit. Kan gitu. Wa innaka susyai'an atammahu lahum. Kalau seandainya kurang, Yusufnya kebelakangan banget itu, kan? Disuruh cepat, imam ini capek ini kaki, kan gitu. Imam bilang, ya udah ana tambahin deh, ana kasih apa? Istilahnya vitamin apa. Ini berlaku juga dalam syariat. Begitu. Kita kadang, wah ini sibuk nih apa? Ngurus kerjaan. Oh iya, ayo kita doa Arafah. Aduh, nggak sempat ini doa Arafah. Ini apalagi kalau teman-teman pemain kripto kan, wah ini kripto udah mau loss ini takut. Lewatlah doa Arafah itu. Kurang kan itu berarti. Ketika kurang, imam bilang, ya khair, ana tahu Yusuf ini dia main kripto bukan untuk dia nikmati sendiri. Nanti kalau untung, misalnya ya dia bagi-bagi untuk ikhwan buat acara apa Idul Gadir dan iya khair dah ana tambahin. Ditambahin imam apa maksudnya? Ya ini digenapin pahalanya. Atau gitu juga misalnya kalau kelewatan, dor-doran, bukan jor-joran, yakni semuanya harta ana ana serahkan untuk di jalan imam. Tunggu dulu, kamu udah makan belum? Belum. Imam bilang, jangan, makan dulu. Imam bilang, kamu makan dulu, perhatikan keluargamu semua, oke. Tapi tidak bersyarat kaya loh ya. Jangan salah memahami, tidak bersyarat kaya. Sampai sejauh ini, alhamdulillah, berkat doa antum semua juga, berkat doa-doa baik antum semua, alhamdulillah kurang lebih sudah dari 2010 kan ya. Sudah hampir 16 tahun di sini. Sejauh 16 tahun belajar ini, sudah segala macam buku anak telan juga, belum pernah melihat Islam nyuruh orang jadi kaya. Wallah. Anak sampai sejauh ini, hatta satu riwayat loh ya, hatta satu riwayat, tidak pernah melihat Islam nyuruh kita kaya. Tapi Islam juga tidak nganjurkan kita miskin. Terus Islam nyuruhnya kita apa nih? Kaya enggak, miskin enggak. Islam cuma nyuruh cukup. Itulah kenapa ketika kekayaan kita mulai berlimpah, Islam menganjurkan humus, sedekah, zakat, infak, ini segala macam. Kenapa? Karena biar kita tidak ngumpulin kekayaan. Dan begitu pula ketika kita fakir, susah sudah hidup, Islam mengajarkan, kerja kamu, jangan tidur-tiduran. Tidur tidak akan, kadang kita ada riwayat bilang rezeki itu ada dua. Ada rezeki yang di riwayat itu dikatakan rezeki ada dua. Iya, rezeki yang kamu kejar dan rezeki yang mengejarmu. Iya. Di Nahjul Balago, Hazrat Amir alaihissalam juga mengatakan bahwa nafs itu tidak akan mati kecuali semua semua rezeki yang sudah diperuntukkan untuk dia itu sudah dia makan, kan gitu. Lalu ketika salah memahami riwayat ini, orang-orang sebagian ikhwan, ya sudah kalau gitu, ana ngambil yang rezeki kedua aja tuh. Rezeki yang mana? Rezeki yang hatta ana tidur dia datang, kan gitu. Dia mengatakan rezeki yang sekalipun saya tidur, dia akan tetap datang. Kan kamu bilang tadi Yusuf rezeki ada dua. Bukan ana, riwayat yang bilang rezeki ada dua. Rezeki yang kamu kejar dan rezeki yang mengejarmu. Tapi yang mengejarmu itu juga, itu harus ada mukaddimah. Bukan kamu tidur lalu rezeki datang, tidak akan datang. Kamu tidur saja 24 jam di rumah, ngunci rumah, tidak akan datang. Setidaknya kamu hidupin lampu, setidaknya kamu buka rumah. Jadi kalau orang datang mau ngasih daging, kamu ada. Dan orang tahu bahwa kamu ada di dalam. Itu jaru ya, harus ada mukadimahnya. Nah, kita kembali bahwa imam adalah titik poros yang tadi, baik di bab takwini sebagaimana yang diriwayatkan tadi dikatakan lau annal imama rufi'a minal ardi sa'atan lamajat bi ahliha kama yamujul bahru bi ahliha. Yani kalau seandainya imam dicabut hatta sedetik saja, maka dunia akan kiamat. Itu di bab takwini. Di bab tasyri'i dikatakan imam itu bumi tidak mungkin kosong dari imam, dimana kalau seandainya kita kelewatan dalam syariat nambah-nambahin, imam bilang stop, jangan nambah-nambah, jangan bid'ah. Kalau kurang imam nambahin, bilang oh ya khair ana kasih syafaat dan sebagainya. Nah, yang menjadi masalah, ini imam kita tahu bahwa yang menjadi poros adalah imam. Namun imam yang mana? Ajibnya Imam Shadiq alaihissalam mengatakan imam itu di Al-Quran ada dua. Dikatakan an Abi Abdillah alaihissalam innal a'immata fi kitabillah azza wa jal imaman.
Imam itu di Al-Quran ada dua. Yang pertama, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Ini imam yang pertama, imam yang mengajak manusia menuju kepada Tuhan, menuju kepada kebaikan, menuju kepada hak, menuju kepada kebenaran, menuju kepada saling berbagi, saling sayang, saling kumpul seperti saat ini yang sudah dirindukan sejak 10 tahun yang lalu. Nah ini. Yang kedua adalah waja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Yani imam-imam yang mengajak para manusia untuk ke neraka. Seperti siapa? Seperti Netanyahu, seperti Trump, seperti orang-orang yang mengambil hak-hak para orang-orang mustadafin, pada orang-orang yang terzalimi, mengambil hak orang-orang lemah. Nah, ini mengajak, makanya Trump kan ngajak itu, ayo kita perangin Iran, kita perangin orang-orang Gaza. Netanyahu juga begitu. Ini adalah imam-imam yang mengajak kepada kejahatan, kepada kezaliman, kepada jahanam. Jadi imam ada dua, imam yang mengajak kepada hak dan imam yang mengajak kepada nar. Nah, sekarang tugas kita bagaimana caranya kita memilih. Bagaimana caranya kita memilih? Ya, teman-teman sudah tahu ya, kita pasti pilih yang hak. Oh iya, terus gimana caranya kita pilih yang hak? Kita bilang Allahumma, di doa yang sering teman-teman baca dikatakan Allahumma arifni nafsak. Ya Allah, perkenalkanlah dirimu kepadaku. Fa innaka in lam tu'arifni nafsak lam a'rif rasulak. Kalau kau tidak perkenalkan dirimu kepadaku, aku nggak kenal nabimu. Allahumma arifni rasulak. Fa innaka in lam tu'arifni rasulak lam a'rif hujjatak. Ya Allah, perkenalkan nabimu. Kalau kau tidak kenalkan nabimu kepadaku, aku tidak kenal hujjahmu. Jadi untuk bisa kenal hujjah itu kita minta ke Tuhan, tidak sembarang. Tidak sembarang, oh ana bisa kenal hujjah. Tidak bisa. Hujjah itu urusan batin. Di dalam ilmu kalam, di dalam ilmu falsafah kita sudah bahas berkali-kali bahwa hujjah itu ismat, maksum. Itu urusan batin, kita tidak bisa tahu. Yang tahu itu harus Tuhan. Karena Tuhan yang tahu di mana yang batin. Siapa yang tahu kita rambut sama hitam? Mungkin sebagian Yusuf sudah putih, antum juga sebagian sudah putih. Tapi siapa yang tahu hati di dalam? Rambut sama lurus, tapi hati siapa tahu bengkok-bengkok. Kan begitu. Harus Tuhan yang menentukan ini yang maksum dan ini yang bisa diikutin. Makanya kita minta ke Tuhan, ya Tuhan tunjukkan, Allahumma arifni hujjatak, tunjukkan hujjahmu. Kalau kau tak tunjukkan hujjahmu, fa innaka in lam tu'arifni hujjatak dolaltu andini. Yani kalau kau tak perkenalkan hujjahmu kepadaku, aku akan tersesat dari agamaku. Oke, hujjah imam zaman kita sudah kenal, iya. Antum semua makrifat kepada imam zaman. Terus imam zamannya gaib, gimana terus? Imam zamannya gaib. Ketika imam zaman gaib, kita merujuk kepada naib am namanya. Naib khos sudah lewat 4 orang. Kita merujuk kepada naib am. Oke, naib am itu semua fakih kan ya? Naib am itu yakni semua fakih yang memiliki syarat yang dikenal dengan jami' lish syara'in. Lalu kita akan merujuk kepada yang paling a'lam, yang sekarang adalah Sayyid Mujtaba Khomeini hafizahullah. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang berada di jalan yang benar, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mengikuti jalan para a'immah ma'sumin alaihimus salam. Insyaallah taala saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.